Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 30 Oktober 2020, bersama Pastor Jaya Hilarius, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat insani. Hari ini Jumat 30 Oktober 2020, kita akan bermenung bersama dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh kebaikan, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan hari ini menggerakkan kami untuk berbagi kasih kepada sesama kami dalam tugas dan pelayanan kami. Inilah doa yang kami satukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semua. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tercatat 7 kali Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Padahal pada hari Sabat orang tidak diizinkan untuk bekerja menurut hukum Taurat. Sabat dalam bahasa Ibrani istirahat atau tidak bekerja. Tetapi mari kita melihat bagaimana pada hari Sabat ada orang sakit yang datang ke hadapan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Orang itu pun sembuh dan disuruhnya pergi. Tetapi menariknya, sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit ini, Yesus bertanya, "Bolehkah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat atau tidak?" Dan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Saudara-saudari terkasih, bagi Yesus, menolong orang yang perlu ditolong itu lebih penting dari mengikuti hukum dan aturan-aturan yang kaku. Hukum dibuat untuk manusia,
dan cinta selalu berada di atas hukum itu. Saudara-saudari terkasih, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menggerakkan kita, menginspirasi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama kita tanpa menanti atau menunda-nunda kebaikan yang ingin kita berikan kepada sesama kita. Mungkin kita ingin melakukan kebaikan, tetapi kita berpikir tidak sesuai aturan, tidak sesuai dengan prosedur. Ujung-ujungnya kita lambat melakukan kebaikan kepada sesama. Atau mungkin juga kita ingin melakukan kebaikan dengan memberikan pengampunan, memberikan maaf, tetapi yang ada dalam persepsi kita, usia saya ini lebih tua daripada anak-anak yang masih berusia belasan tahun. Bagaimana mungkin saya datang kepada mereka dan memberikan maaf, atau ketika saya yang bersalah saya meminta maaf kepada mereka? Saya kan lebih tua daripada mereka. Kasih dan kebaikan sudah ada, tetapi terkadang kaku, lambat diberikan atau dibagikan kepada sesama karena ada aturan-aturan yang terkadang membuat kita kaku. Semoga sabda Tuhan hari ini menggerakkan kita untuk berani melakukan kebaikan demi kesejahteraan, demi keselamatan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Semoga sabdamu ini menjadi rahmat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami, terlebih khusus kepada orang-orang yang dekat di sekitar kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan menguatkan langkah hidup kami pada hari ini. Inilah doa yang kami satukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita pada hari ini dalam segala tugas dan pelayanan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Lotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Cahya Hilarius. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.